Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat, Shalom. Di pagi hari ini kita akan bersama-sama melatih sebuah lagu baru yang sebentar nanti akan kita nyanyikan dalam kebaktian. Lagu ini terdapat dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 251, baiknya yang pertama, ketiga, dan keempat. Maju berjuanglah terus. Maju berjuanglah terus hingga kota hidup yang bakal. Baitnya yang ketiga. Rasa khawatir buanglah, langkah Tuhanmu ikutlah, kasih dan hidup yang kekal di dalam Kristus kau kenal. Baiknya yang keempat. Jangan gentar, percayalah, Kristus mengasihi umatnya. Imanilah dengan teguh, Kristus segala bagimu. Demikianlah satu buah lagu baru yang dapat kita ajarkan bersama. Diharapkan pada saat kebaktian nanti Bapak Ibu Jemaat dapat menyanyikannya bersama dengan kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Selamat pagi jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat jumpa dalam kebaktian di pagi hari ini. Shalom. Sebelum kita ada dalam kebaktian di pagi hari ini, kita akan mendengar Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer, Klasis Kota Ambon, nomor 30 tahun 2022. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat datang dan selamat jumpa dalam kebaktian di saat ini. Semoga kebaktian ini menjadi sumber sukacita dan sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya, Majelis Jemaat meminta perhatian jemaat terhadap beberapa pengumuman sebagai berikut. 1. Angkarum. Pelayanan sepekan ini 1.1. Majelis bertugas mingguan pekan ini. 1. Penatua Seli Patinasrani. 2. Diaken Paulina S. Parinusa Tahya. 3. Penatua Yance Pati. 4. Diaken Yosep A.J. Tiven. 5. Penatua Martina Tupamahu Tetelepta. 6. Diaken Yohanes Sahetapi. 1.2. Diberitahu pelayanan kebaktian untuk pekan ini tidak dilaksanakan dan materi renungan akan disampaikan kepada para pelayan kebaktian melalui majelis jemaat. Solo, anak usia 7-9 tahun dan usia 10-12 tahun, bahwa pelaksanaan audisi Solo akan berlangsung Minggu 7 Agustus 2022 pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang bertempat di Gedung Gereja Ebenezer. 1.4. Dalam kebaktian Minggu pukul 9 pagi ini akan dilayankan sakramen baptisan kudus terhadap 1 orang anak dari keluarga Soplanit Was Sektor 2 Unit 1. 2. Angka Rumawi, pelayanan pekan depan. 2.1. Pengaturan tugas kolektan paduan suara dan tim Pelda dalam kebaktian pekan depan Minggu 14 Agustus 2022 melebih 30 menit. Paduan suara Exodus, tim Pelda, Rala Disa, dan Rala Lolin. Kolektan rancu paduan suara Maranatha. 3. Angka Rumawi, informasi lain. 3.1. Diberitahukan kepada seluruh warga bersama setiap hari Sabtu. Kepada pengisi pujian yang tidak mengikuti persiapan, maka dengan penuh kerendahan hati kami sampaikan bahwa pelayanan pengisi pujian tidak diperkenankan. 3.2. Majelis Jemaat GPM Ebenezer turut berduka cita meninggalnya bayi Kilan Mase. 2. Keluarga Sahertian Sektor Pelayanan 9 Unit 1 atas meninggalnya Nona Paulina Sahertian. 3. Keluarga Mole Leohanapesi Sektor 8 Unit 2 atas meninggalnya Ibu Ernestina Mole Leohanapesi. Semoga semua yang ditinggalkan diberikan kekuatan waktu Indonesia Timur. 3.4. Kepada seluruh warga jemaat GPM Ebenezer yang senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan di Skip, Kopertis, dan sekitarnya, kami serukan himbauan untuk tetap menjaga hidup, perkataan, dan tindakan yang tidak mendatangkan damai sejahtera bagi sesama. Pergunakanlah hidup ini sebagai tempat dan kesempatan di mana kita menemukan Tuhan yang rela menderita bagi dunia. Jagalah ketenangan di masing-masing rumah dan tidak membuat keributan yang tidak wajar atau tidak seharusnya, terutama pada jam-jam istirahat.
di mana semua orang menginginkan ketenangan itu terjadi. Hindari pesta miras dan perjudian yang sangat mengganggu ketertiban masyarakat. Marilah kita berlaku selayaknya orang-orang agama yang beriman kepada Tuhan. Bagi orang tua, tolonglah kami untuk memperhatikan jam bermain dan belajar anak-anak agar mereka dapat menyimbangkan waktu yang berguna ini. Kami pun memohon topangan doa warga jemaat bagi semua kegiatan pelayanan yang akan berlangsung ke depan sesuai keputusan persidangan ke-36, termasuk mendoakan dan membantu kelancaran proses pembangunan penyelesaian gedung Gereja Gloria dan Rumah Pastori 4. 3.5. Selama kebaktian berlangsung, Majelis Jemaat mengharapkan agar tidak ada warga jemaat yang mengaktifkan telepon seluler atau melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan. 4. Angkarum pelayanan kebaktian saat ini. Kebaktian saat ini dilayangkan dengan pengaturan sebagai berikut. 4.1. Tata kebaktian yang digunakan adalah tata kebaktian minggu pertama. 4.2. Pelayan firman dalam kebaktian saat ini adalah Gereja Ebenezer pukul 6:30 dilayani oleh Pendeta Emeritus Elaina Kiriweno, Sarjana Teologi. Pukul 9 dilayani oleh Pendeta Mercy Noya Seimahuria, Sarjana Teologi. Gereja Gloria pukul 7 dilayani oleh Pendeta William J. Kaya, Sarjana Sains. 4.3. Pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian saat ini didasarkan pada kitab suci Perjanjian Lama, kitab Ester pasal 4 ayat 1 sampai ayat 17. Demikian warta ini disampaikan untuk diketahui. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan, selamat berbaktikan Tuhan dalam kebaktian saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Setelah dentang lonceng 3, jemaat disilakan berdiri dan melakukan nyanyian persiapan Kidung Jemaat nomor 15, bait 1 dan 2. Ambon 7 Agustus 2022. Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer, Ketua Pendeta Hotliff J.A. Koritelu, Sarjana Teologi, Sekretaris Penatua Benedictus Makasale. Semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia kehuraannya, berakhirlah segala pergumulan di mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupku seluruhnya.
Ibu selamat pagi dan shalom. Mari kita mulai ibadah kita pagi. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara jemaat. Sambil tetap berdiri kita mendengar nats pembimbing kita. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia yang telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lukas pada pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat 19, nats pembimbing kita. Kita menyanyi Kidung Jemaat 10 pada ayat yang pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu bergau, angkatlah puji-pujian. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Allah, kami sering lalai akan tanggung jawab terhadap lingkungan. Penebangan hutan secara liar, laut, air, dan udara dicemarkan sehingga pemanasan global dan bencana alam terjadi di mana-mana. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Allah, kami lebih suka mementingkan diri, suku, kelompok, bahkan agama sendiri, dan mengabaikan yang lain. Hubungan dengan Tuhan, sesama, dan alam ciptaan sering terabaikan.
menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosa dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku. Seperti yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Diberi belas kasihan, walau melayang hatiku. Tadiku aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Walau ku patut dihukumkan, Kau penuh anugerah. Darah Putra-Mu dicurahkan, hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamat-Mu? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Untuk petunjuk hidup baru, jemaat diundang berdiri. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara. Sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacita
Ku memberitakannya terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Ibu Bapak persekutuan yang diberkati Tuhan, di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab kudus Perjanjian Lama, kitab Ester, Ester pasal 4 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kitab Ester pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Namun mengawalinya mari kita bersama-sama berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Persekutuan yang diberkati Tuhan, judul pembacaan kita, usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia menggoyahkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian, datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatta, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai memberitakan kepadanya segala yang dialaminya, serta beberapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk pembendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai
Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, shalom dan selamat pagi. Kita bersyukur sekali di hari ini, minggu ini kita boleh diizinkan Tuhan untuk ada di bulan Agustus, bulan ke-8. Bulan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa kita Indonesia. Ketika kita mempersiapkan diri untuk memperingati hari kemerdekaan negara Republik Indonesia kita ini. Seiring dengan itu Bapak Ibu, kita ada di dalam tema khotbah kita, kasih Kristus menguatkan daya juang untuk transformasi hidup. Dan tema mingguan kita berjuang untuk membela kehidupan. Kita juga bersyukur Bapak Ibu bahwa di tengah-tengah keterpanggilan kita sebagai gereja, kita diizinkan Yesus untuk berada pada jalan-jalan Yesus. Walaupun jalan-jalan Yesus itu penuh dengan liku-likunya, tetapi jalan-jalan Yesus adalah jalan-jalan yang memiliki seorang yang sangat peduli dengan kehidupan kemanusiaan dan dunia ini. Semata-mata hanya mengangkat harkat dan martabat manusia. Mengangkat manusia dari penindasan, kekerasan, dan penyelewengan hidup sebagai manusia. Bapak Ibu, luar biasa kasih Kristus ketika kita memaknainya. Kita tidak mampu membalas dengan apapun. Selain sebagai gereja kita terpanggil untuk berjuang mewujudkan keadilan dan kebenaran Allah itu di bumi ini. Kita berjuang untuk bagaimana membebaskan hidup yang penuh dengan damai sejahtera,
pembebasan, dipanggil untuk keluar daripada kekerasan, penyelewengan, ketidakadilan. Itu tugas kita sebagai gereja, dan kita berada pada jalan-jalan itu. Malah lebih daripada itu, bangsa kita juga berada pada jalan-jalan itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, perjuangan untuk mengangkat harkat manusia ini juga dimiliki oleh orang-orang Yahudi, dimiliki oleh Esther dan Mordekai. Ya, dalam cerita ini bisa kita lihat bagaimana perjuangan mereka, laki-laki dan perempuan, untuk membebaskan orang-orang Yahudi dari kekejaman pemerintahan pada waktu itu. Bapak Ibu, cerita ini memang sangat menarik. Mereka berjuang mati-matian untuk membebaskan bangsanya daripada kekejaman, ketidakadilan, dan kekerasan hidup. Kalau kita baca cerita ini Bapak Ibu, kalau kita belajar dari latar belakangnya ini, memang ini sangat menarik. Ternyata jauh sebelum Esther ini dan Mordekai dipanggil dan digelisahkan oleh Allah untuk melihat penyelewengan yang terjadi dengan kehidupan bangsanya itu, Bapak Ibu, ada sebuah cerita di sini. Ternyata mereka ditindas oleh kepemimpinan pada waktu itu, pimpinan Romawi pada waktu itu yang sangat kejam sekali, sehingga orang-orang Yahudi itu dibunuh, anak-anak, para perempuannya dibunuh. Pimpinan Yahudi yang muncul juga untuk membalas kekejaman kepemimpinan yang ada pada waktu itu, yaitu Simon Makabeus. Dan ternyata Haman ini adalah keturunan dari Simon Makabeus, sehingga itu terbawa sampai ke generasi selanjutnya, dan mereka saling membalas di tengah-tengah kehidupan mereka sebagai orang Yahudi pada saat itu. Karena itu orang Amalek itu sangat dibenci oleh orang Israel, sangat dibenci oleh orang Yahudi. Karena orang Amalek ini adalah keturunan Makabeus, yang pada dasarnya mereka mengejar orang Israel pada saat orang Israel keluar dari Mesir. Dan karena itu ada di dalam kepemimpinan Raja Ahasveros juga pada waktu itu, yang sudah dipengaruhi oleh Haman yang adalah keturunan Makabeus itu. Bapak Ibu, saling dendam karena kekerasan, saling dendam karena ketidakadilan terjadi di kehidupan orang-orang Yahudi. Mungkin ini juga terasa dalam kehidupan kita, konteks kita, bangsa kita, keluarga kita, jemaat kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ternyata nilai-nilai kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan ini terbaca sampai dengan detik ini. Bapak Ibu, menjadi kegelisahan dari Esther dan Mordekai untuk bagaimana keluar dari kekerasan itu. Mereka meyakini sungguh bahwa hanya dengan pertolongan Tuhan, hanya dengan berpuasa, mereka akan berjuang mati-matian untuk bagaimana bisa keluar dari penindasan dan kekerasan pada waktu itu. Tidak ada jalan lain Bapak Ibu. Dalam perjanjian lama mereka harus bikin puasa. Mereka merasa sedih, berkeping-keping karena generasi hidup mereka di bumi hanguskan, dibunuh habis-habisan. Ini adalah orang-orang yang digalakkan oleh Roh Allah untuk tidak tinggal diam, dan karena itu Mordekai berkata kepada Esther, apa arti kamu tinggal di istana sedangkan bangsamu dianiaya? Tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Kamu dan keluarga akan di bumi hanguskan juga. Menjadi kegelisahan Mordekai. Karena itu dia sangat mempengaruhi Esther bagaimana mereka melihat hal ini. Tidak ada kekuatan lain selain mereka minta pertolongan Tuhan. Bikin puasa berkabung. 3 hari 3 malam tidak makan. Tanda bahwa mereka sungguh-sungguh peduli dengan konteks itu. Bagaimana Allah peduli dengan mereka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, seperti kita cas HP. Karena kosong kita isi lagi. Begitu juga dengan Mordekai dan Esther. Bagaimana mereka memerintahkan umat Yahudi untuk seluruhnya berkabung 3 hari 3 malam tidak makan.
Minta pertolongan Tuhan, minta kekuatan Tuhan, minta hikmat dari Tuhan bagaimana mereka keluar dari kesukaran ini. Mereka keluar dari kekerasan ini, mereka keluar dari penindasan ini, mereka keluar dari ketidakadilan ini. Supaya damai dan sejahtera menjadi bagian mereka. Bapak Ibu, mereka juga rindu damai sejahtera, siapapun dia. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang Allah itu menghadirkan damai sejahtera. Mereka sangat pro kepada kehidupan, Allah pro kepada kehidupan. Dan karena itu siapapun yang mematikan sesamanya, dilarang oleh Allah. Itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Mengancam kehidupan sesamanya, mematikan kehidupan sesamanya, mengambil hak asasi kehidupan sesamanya. Dilarang oleh Allah. Karena hak hidup adalah hak Allah. Yang berhak untuk mematikan cuma Allah. Lain tidak boleh. Karena itu mereka bergumul sungguh-sungguh dan berkabung sungguh-sungguh. Meminta pertolongan Tuhan, campur tangan dengan keadaan mereka. Sebagai bangsa Yahudi, mereka ingin bebas. Mereka ingin memiliki damai sejahtera, hidup di dalam tidak mendapat tekanan dari orang luar, dari sesamanya, dari orang lain, dari pemimpinnya. Itu tidak mereka miliki karena itu mereka konyol. Tapi Mordekai dan Ester tidak tinggal diam. Mereka dipenuhi dengan roh Allah untuk selalu gelisah melihat ketidakadilan. Bapak Ibu yang diberkati, konteks ini tidak jauh berbeda dengan konteks kita di masa ini, bangsa kita. Kematian kasus Brigadir Joshua juga menjadi kepedulian bangsa ini. Sampai di mana keadilan dan kebenaran diwujudkan di tengah-tengah bangsa ini. Dan ini dituntut oleh kuasa hukum mereka. Kamarudin, Simayuntak, Yohanes Panjaitan. Mereka berdebat luar biasa soal ketidakbenaran ini. Soal hak asasi manusia. Ini contoh-contoh Bapak Ibu bagaimana keadilan dan kebenaran ditegakkan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita terpanggil untuk mewujudkan, kita terpanggil untuk gelisah. Melihat ketidakbenaran, melihat kekerasan, melihat penyelewengan-penyelewengan. Beranikah kita bersuara? Kita dipanggil untuk bersuara. Bapak Ibu yang diberkati, kita dipanggil untuk menghadirkan pembebasan. Supaya kita semua memiliki damai sejahtera. Begitu banyak orang sekarang berdoa untuk kasus yang sementara terjadi ini. Kalau kita lihat di komen-komen Bapak Ibu YouTube-nya kuasa-kuasa hukum, wow, luar biasa, komentarnya tidak bisa dibilang. Doa-doa begitu banyak dinaikkan. Mereka berdoa supaya mereka ini yang berjuang untuk kebenaran dan keadilan mengalami kesehatan dan diberkati oleh Tuhan. Mereka adalah nabi-nabi masa kini. Itulah mereka, orang-orang yang digelisahkan oleh roh. Berjuang mati-matian tanpa dibayar dengan serupiah pun. Ini adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk bagaimana melihat kebenaran, keadilan di tengah-tengah bangsa dan negara. Dan manusia dibebaskan berjalan pada jalan-jalan Allah. Berjalan sesuai dengan kehendak Allah, berjalan sesuai dengan perintah Allah. Itu membutuhkan perjuangan, tidak duduk diam, tetapi bergumul dan bergumul. Seperti Mordekai dan Ester, bahkan bangsa Yahudi yang berpuasa, tinggalkan semua kepentingan selama 3 hari. Jasmaninya ditinggalkan dan cas dengan Tuhan Allah, meminta kekuatan Allah. Bapak Ibu, dari cerita ini apa maknanya bagi kita? Kita juga dipanggil untuk gelisah terhadap hal yang tidak beres dalam kehidupan ini. Beranikah kita? Kita ini adalah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita terpanggil sudah mengakui Allah yang kita imani, yang mati tapi bangkit dan memberikan roh kepada manusia, memberikan roh kepada gereja untuk berani untuk bersuara tentang kehendak Allah, tentang kebenaran, memberitakan kabar baik bagi orang banyak supaya Allah dimuliakan. Kalau toh nantinya terbukti dan pada akhirnya itu dijawab oleh Allah, kasus yang sementara terjadi di bangsa ini, berarti Allah dimuliakan. Amin. Itu kenyataan dan kehendak Allah dinyatakan. Barang yang benar
tidak pernah ditutup oleh Allah. Tetap dibuka oleh Allah jalan dan kebenaran. Cari tempatnya. Itu kebenaran Allah Bapak itu. Tapi bagaimana kita berjuang, memperjuangkannya, berani untuk mempertaruhkannya. Itu tidak ada lain, cuma ada kekuatan roh yang mendorong kita. Dan karena itu kita harus minta. Minta roh berbicara terus menerus. Di kitab Yoel perjanjian lama, jauh sebelum hari Pentakosta, Tuhan sudah berfirman kepada manusia, laki-laki dan perempuan kecil dan besar akan diberikan roh, rohku akan diberikan kepadamu. Supaya kamu layak untuk bernubuat, layak untuk menyampaikan kabar baik kepada dunia ini. Dunia yang tidak beres. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita dipanggil tengah dunia ini. Dunia ini maju, canggih memang. Tapi amankah? Belum ada yang aman. Tetapi tetap saja ada kejahatan, tetap saja ada penyelewengan. Ini menjadi tanggung jawab kita. Dan kalau kita belajar tuh kejahatan, harus memperjuangkan itu. Kita harus menanggalkan kejahatan itu. Kita harus mengusir kejahatan itu. Dan kita harus membela kebenaran di sana, di luar sana. Ketika Tuhan panggil dan utus kita di luar sana. Yang menjadi tugas kita adalah bergumul dan belajar dari firman Tuhan. Tidak ada cerita lain. Karena itu kita harus buka diri kita. Kenapa? Kita daging dan manusia terbatas adanya. Cuma Tuhan yang terbatas, yang tak terbatas, yang layak menyempurnakan kita. Amin. Dan itu yang harus kita minta. Amin. Supaya kita berani tampil sebagai orang-orang yang berani. Seperti Esther dan Mordekai. Seperti saudara Kamarudin Simayuntak, saudara Yon Panjaitan, contoh ya, mereka mati-mati yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Itu adalah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka berani tanpa dibayar dengan apapun, cuma dengan pengorbanan dan iman yang sungguh. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita harus membuka diri kita untuk Tuhan dan Roh-Nya. Ada satu hari di mana kita harus pakai kesempatan untuk berkontemplasi dengan Tuhan dalam ketenangan, dalam kesendirian. Saat orang sudah tidur, mari kita berkontemplasi dengan Tuhan Yesus. Karena itu saya bilang Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu seorang ibu ada di dapur, mulut komat kamit, itu bukan gila, tapi sebenarnya ada bicara dengan Tuhan. Amin. Karena apa? Karena meyakini bahwa tanpa Tuhan saya tidak mampu berbuat apa-apa sebagai seorang ibu. Jadi Bapak Ibu, mulut komat kami bukan gila, tapi sadar akan isi Tuhan Yesus bisa mampu. Menangis yang Tuhan Yesus bukan berarti merengek, tidak. Tapi betul-betul menyadari bahwa hidup ini tanpa Tuhan tidak ada artinya. Amin. Saya berani berkata Bapak Ibu, Allah kita luar biasa, siapapun, biar suami, biar orang tua, biar siapapun, tidak seperti Allah kita dalam Yesus, amin. Hebat Allah kita, amin. Air matamu ku taruh di kirbatmu, janjinya. Dia tahu sampai di mana kelemahan kita, dia tahu sampai di mana kekuatan kita. Karena itu minta, minta dengan sepenggal kata, pendek-pendek saja, tapi dengan hati yang tulus, nanti dia kasih Bapak Ibu, amin. Allah kita luar biasa. Siapapun di dunia ini tidak sebanding Allah kita di dalam Yesus. Yang selalu menolong, yang selalu merangkul, yang selalu melindungi, yang selalu menyelamatkan, yang selalu menghibur, yang selalu menguatkan. Itulah Allah kita. Tak terbatas adanya. Allah bukan cuma di gereja. Di rumah yang reot sekalipun, di mana-mana dia ada pada tempatnya. Tinggal bagaimana Bapak Ibunya kerinduan, pengharapan, keyakinan. Pengharapan dan keyakinan itu yang membawa kita untuk selamat dan meyakini kuasa kasih Tuhan yang menyelamatkan itu. Menjalani kehidupan ini kita berlomba dengan kehidupan, tapi jangan lupa Bapak Ibu, kita berlomba juga dengan iman kita. Bagaimana caranya kita berlomba dengan iman kita? Kita bergaul dengan firman-Nya dan kita menyerahkan diri utuh pada Tuhan, bersesama, berlingkungan dalam persekutuan bersama. Tidak ada tempat tahu dengan Tuhan secara sendiri, berkontemplasi, berdoa dengan Tuhan pada saat-saat yang sepi. Kemudian ada waktu kita bekerja, tapi ada waktu juga kita gabung dengan saudara-saudara kita. Di situ kita bercerita tentang kebaikan Tuhan, tentang firman Tuhan.
Di gereja orang cuma dengar pendeta khotbah, tapi tidak bisa berbicara. Tapi di unit, di sektor, kami ungkapkan pengalaman iman kami. Seorang yang hidup tanpa punya pengalaman iman dengan Tuhan lebih baik mati. Iya kan? Harus punya pengalaman karena hidup itu adalah Yesus, hidup itu adalah Tuhan. Karena itu harus bergaul supaya punya pengalaman iman dengan Tuhan. Bercerita tentang kebaikan Tuhan, dalam suka, dalam duka. Bercerita tentang pengalaman-pengalaman iman. Itu menjadi bagian seorang percaya. Apa arti kita bilang percaya kepada Tuhan Yesus? Padahal pengalaman kita dengan Tuhan mungkin belum berapa, memang belum seberapa. Tapi Tuhan berproses dengan kita dari waktu-waktu berpulang kepada hati kita. Hati sumber segala kehidupan. Di hati ini ada jahat, di hati ini ada baik, di hati ini ada macam-macam. Mari kita kuasai dia dengan kuasa Roh Kudus dan kuasa firman. Jalan yang benar ada di dalam firman-Nya. Kehendak Tuhan yang luar biasa. Tuhan tahu kekurangan dan kelemahan kita, tapi Tuhan juga akan menyempurnakan kita kalau kita tulus dan terbuka. Dan kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa, bersaksi tentang kebaikan Tuhan, bersaksi tentang karya-karya Tuhan, dan menghadirkan pembebasan, kabar sukacita, kabar damai sejahtera, kebenaran, keadilan. Lalu jangan ketemu bikin susah sesama dalam hidup. Karena sesama punya hak hidup itu adalah pemberian Tuhan. Karena itu siapa yang menghancurkan sesama, itu pembalasannya lebih daripada itu. Karena itu Bapak Ibu mari kita berjuang bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Tuhan akan memberkati kita menjadi alat di dalam tangannya. Dan tetap menyuarakan suara pembebasan Tuhan. Menghadirkan kebenaran, keadilan. Domba jalang orang lain lihat Yesus di lumbung hidup. Begitu juga dengan kita, siapapun kita. Gereja dan orang-orang percaya. Mari kita bergumul dan kita minta kekuatan Tuhan menolong kita untuk bisa menjadi saksinya dan menghadirkan pembebasan, berjuang untuk bagaimana menghadirkan keadilan dan kebenaran supaya Tuhan dimuliakan. Amin. Berjuanglah terus, Kristus sangat kuatkanmu hingga tercapai akhirnya mahkota hidup yang rasa khawatir buanglah, langkah Tuhanmu ikutlah, kasih dan hidup yang kekal di dalam Kristus kau tenang. Jangan gentar, percayalah
Kristus segala bagimu. Disilakan Bapak Ibu berdiri dan kita akan mengaku pengakuan iman kita. Bersama-sama segala orang percaya di segala abad dan tempat kita berkata akan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan Bapak Ibu duduk. Paduan suara Maranatha kami persilakan untuk memuliakan Tuhan dengan kidungnya.
kasih pada suara Maranatha, Tuhan Yesus memberkati dalam proses kesaksiannya. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan syukur saat ini. Jemaat, Tuhan telah mengaruniakan kepada kita hidup dan berbagai berkat yang menopang hidup itu mesti digunakan untuk memuliakan Dia melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakanlah Tuhan dengan harta benda pemberiannya. Kau pangkas melanda hidupku, bila putus asa dan matilah Tuhan, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan tak dihitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan perhitungan, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bait dua oleh jemaat perempuan. Semuanya berkat Tuhan perhitungan, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan perhitungan, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bait ketiga oleh jemaat laki-laki. Laki-laki yang menyanyi. Semuanya berkat Tuhan perhitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan perhitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bait 4 dinyanyikan oleh Maranatha Choir. Semuanya berkat Tuhan perhitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan perhitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam
Kristus bergerak, janganlah takut. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, ikut kehendaknya. Persembahan umatku, aku ucapkan syukur padamu atas curahan berkat-Mu yang selalu melimpah di setiap saat. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan bagi sesama dan lingkungan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat disilakan duduk. Akan untuk puji Tuhan dengan kidung pujiannya.
Bapak Ibu, mari kita tenang dan kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang penuh kasih dan cinta, Tuhan penyelamat hidup kami manusia dan dunia ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal, karena kasih-Mu tak terhitung banyaknya dalam perjalanan hidup kami dan dunia ini. Kasih-Mu luar biasa dalam kehidupan kami, baik pribadi, keluarga, jemaat, bahkan negeri, bangsa, dan negara kami ini. Apa yang harus kami katakan bagi Tuhan kalau sampai dengan hari ini Tuhan mengizinkan kami hidup di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami, hidup di lingkungan unit kami, lingkungan persekutuan sektor kami, jemaat, wilayah kami Ambon tercinta, bahkan bangsa dan negara ini. Walaupun melewati hari-hari kehidupan yang kami jalani, entah itu pribadi, keluarga, lingkungan sektor unit, jemaat, bahkan wilayah yang paling besar sekalipun. Ada banyak begitu masalah yang melanda kehidupan kami. Mungkin kami juga menjadi sumber masalah. Tuhan, kami minta ampun dari Tuhan. Bapa, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus dan kuasa firman-Mu. Untuk firman-Mu selalu berbicara kepada kami dan kami memakai waktu untuk merenungkan dan membiarkan firman itu bertakhta di dalam hidup kami dan hati kami. Supaya kami menjadi alat saksi-Mu yang bisa berjuang untuk membela kehidupan ini, menghadirkan kabar baik, sukacita dan damai sejahtera bagi lingkungan hidup kami. Tolong kami Tuhan Yesus, kami tidak bisa berjalan sendiri. Supaya melalui kehidupan kami orang lain melihat kebaikan-Mu yang luar biasa. Dan mungkin juga orang akan menjadi percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Dan kami adalah alat di dalam tangan Tuhan. Kami adalah biji mata Tuhan. Kami harus meyakini ini Bapa. Karena itu apapun yang menjadi perjuangan kami, Tuhan Yesus tolong jua. Di tugas-tugas kami, di tanggung jawab kami, sekecil apapun tanggung jawab kami, Tuhan Yesus campur tangan di dalamnya. Dan apapun status kami, apapun peran-peran kami, perempuan kah, laki-laki kah, anak kah, remaja kah, pemuda kah, orang tua lanjut usia kah, berkati kami Tuhan, supaya kami menjadi alat saksi-Mu yang berguna di dunia ini. Ajar kami untuk kami menampilkan kebaikan-kebaikan Tuhan, dan kebaikan Tuhan kami wujudkan dalam hidup dan lingkungan kami. Kami mohon ampun karena kami selalu terbatas, tapi Tuhan tak terbatas. Ada banyak kekeliruan hidup yang kami jalani yang mungkin saja mencemarkan nama Tuhan. Itu ada di lingkungan hidup kami. Kami tidak menghargai waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tidak menghargai sesama kami. Kami arogan terhadap lingkungan hidup kami sehingga terjadi bencana dengan hidup kami dan membawa korban di antara kami. Tuhan Yesus, ampuni. Kami tidak peduli dengan lingkungan di mana Tuhan taruh untuk kami berdiam di dalamnya, bersaksi di dalamnya dan melayani di dalamnya. Biarlah Tuhan jadikan kami orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang selalu gelisah ketika kami berhadapan dengan lingkungan yang tidak membangun hidup kami Tuhan. Kami minta ampun dari Tuhan. Ampuni bagi kami jika dalam relasi dengan sesama orang percaya ataupun tidak percaya, kami menjatuhkan hidup orang lain, kami mematikan hidup orang lain, kami meniadakan hak-hak asasi dari hidup orang lain. Tuhan ampuni bagi kami, kuduskan hati dan hidup kami, supaya kami lebih fokus kepada apa yang bisa kami kerjakan menopang hidup kami ini.
dan Tuhan dimuliakan. Kami mengikut Tuhan, tapi begitu juga tantangan menghadang kami selalu ada dalam hidup kami. Tuhan, kuatkan kami, tabahkan kami, berikan kekuatan kepada kami, ketenangan, supaya kami memaknainya sebagai sesuatu yang bernilai, bahwa Tuhan sementara merendah dan menguji kami. Kami kurang matang di dalam emosional kami, Tuhan Yesus. Kami mohon ampun dari Tuhan. Lalu Roh-Mu yang kudus itu senantiasa berdiam di hidup kami, langkah kami, pikiran kami, supaya apapun yang kami kerjakan memuliakan Engkau dan Tuhan dimuliakan. Ini doa kami berdoa menyerahkan kehidupan kami di Jemaat Ebenezer ini dalam pergumulan bersama dengan umat. Pekerjaan-pekerjaan yang sementara dilangsungkan terkait dengan bangunan gereja Gloria Pastori yang sementara pekerjaannya sementara berlangsung, diberkati oleh Tuhan. Berkenaan Tuhan Yesus memberkati para tukang, para pekerja, semua donatur-donatur untuk bisa membantu penyelesaian kedua bangunan itu boleh berlangsung dengan segala baik. Campur tangan dengan pemberian-pemberian jemaat-Mu, mereka berikan dari apa yang ada pada mereka karena merasa peduli. Tuhan memberkati. Kepada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk melayani jemaat ini, diberkati juga oleh Tuhan Yesus. Yang seluruh perangkat pelayan yang ada di tengah-tengah jemaat, baik itu majelis jemaat di sektor-sektor pelayanan, dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 13, berkati mereka semua sampai dengan pengurus-pengurus wadah yang paling kecil di tingkat sektor, diberkati oleh Tuhan. Mereka yang selalu setia, tulus dengan segala pekerjaan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami semua berada di tengah-tengah musim penghujan, tapi kami percaya bahwa Tuhan tetap memulihkan kami. Ada waktu di mana Tuhan kasih hujan mengguyur bumi, Maluku, Ambon dan sekitarnya. Tapi ada waktu di mana Tuhan juga memberikan matahari untuk memulihkan kami dan kami menikmatinya. Terima kasih. Ada mengalami sakit-sakit, kami minta supaya Tuhan memberkati segala macam obat penawar, kasih kekuatan ekstra lewat makanan, minuman, istirahat yang cukup, supaya mereka menikmati kekuatan dan bisa mereka melakukan aktivitas mereka untuk mengisi kehidupan ini lebih baik lagi. Dan kiranya Tuhan Yesus, tengah jemaat ini Tuhan kuatkan mereka semua. Ingatkan mereka bahwa dengan peristiwa ini Tuhan merendah mereka dan menguji keadaan mereka, bahwa apa yang Tuhan buat ini baik. Hidup atau mati ada di dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan utuh pada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi tanggung jawab pelayanan yang harus dilakukan terkait dengan keputusan sidang jemaat. Kami minta itu juga diberkati oleh Tuhan seanteronya. Kami berdoa juga menyerahkan kehidupan orang tua lanjut usia yang ada di tengah-tengah jemaat yang setiap minggu harus dilayani di rumah-rumah. Hiburkan, kuatkan mereka, ingatkan mereka Tuhan bahwa dalam keadaan apapun Tuhan Yesus bersama-sama. Kami berdoa supaya orang-orang dekat dengan mereka Tuhan kasih kekuatan untuk tetap melayani, dan dari waktu ke waktu mereka dengan setia mendampingi orang-orang tua mereka ini dengan penuh syukuran sukacita, sambil minta kekuatan Tuhan menolong mereka senantiasa. Doa bagi anak yatim piatu, janda duda, diberkati semua oleh Tuhan di tengah-tengah jemaat ini. Kami tak lupa berdoa bagi umat Tuhan yang ada di tempat-tempat tinggal yang rawan longsor. Tuhan menjadi pelindung kepada mereka. Mungkin di musim penghujan ini mereka penuh dengan kekhawatiran terkait dengan tempat tinggal mereka Tuhan. Kami minta Tuhan Yesus menjadi pengawal yang setia kepada mereka. Begitu juga di tepian-tepian kali Tuhan Yesus memagari mereka dengan kasih dan cinta sehingga mereka tetap selamat menghadapi musim pendingin, musim penghujan yang banyak ini dengan penuh kasih karunia yang datang dari Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus,
Kami berdoa bagi pergumulan gerejamu, gerejamu di dunia, gerejamu di Indonesia, gerejamu di bumi Maluku, sampai di jemaat-jemaat yang sangat jauh. Hamba-hambamu yang melayani dengan semangat melakukan tugas-tugas pengutusan, kiranya diberkati oleh Tuhan. Mereka yang tidak tersentuh oleh komunikasi dan pembangunan, perkembangan Tuhan, kami minta di situ Tuhan ada dan bertata, malah lebih daripada itu ada ketenangan mereka hadapi, dan tugas-tugas pelayanan boleh mereka lakukan dengan penuh tenang, penuh syukur dan sukacita. Tuhan dimuliakan. Tolong mereka ya Bapa, jemaat-jemaat yang sangat jauh sekalipun. Ini doa dan permohonan kami. Kami tak lupa berdoa Tuhan, menyerahkan kehidupan, kondisi kehidupan bangsa dan negara Indonesia ini ke depan pada Tuhan. Masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini, masalah-masalah kemanusiaan, masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah sosial budaya, malah sampai di suhu politik sekalipun, Tuhan Yesus kami taruh kehidupan bangsa dan negara ini pada Tuhan. Indonesia ini adalah anugerah Tuhan. Dan berbagai suku bangsa yang ada di dalamnya juga adalah anugerah Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kepemimpinan bangsa dan negara ini, Bapak Jokowi dan seluruh kabinetnya. Tuhan Yesus kasih hikmat, kekuatan dan kemampuan. Mereka bijaksana dalam menangani masalah-masalah bangsa dan negara ini. Tuhan Yesus tolong mereka juga, mereka boleh hadir menjadi pengayom bagi kehidupan kami, mendatangkan berkat dan kehidupan bagi kehidupan bangsa dan negara ini. Yang bersyukur dan berterima kasih untuk perkembangan kehidupan bangsa dan negara ini ke depan. Begitu luar biasa kasih Tuhan. Tapi kami juga tidak terhindar daripada begitu banyak godaan-godaan, masalah-masalah sosial, ekonomi, masalah-masalah suku, masalah-masalah kehidupan, keagamaan. Tuhan Yesus kami taruh utuh pada Tuhan. Engkau adalah pengayomi kehidupan bangsa dan negara. Tolong kami Tuhan sebagai gereja-Mu. Kami merasa memiliki kehidupan bangsa dan negara. Kami bersyukur kami punya Pancasila yang di dalamnya kami boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalamnya ada berbagai-bagai agama, tapi juga berbagai-bagai masalah yang melanda. Tuhan kasih hikmat kepada kami sebagai gereja, sebagai pemimpin bangsa. Kami adalah mitra kerja pemerintah, diberkati kami Tuhan. Kami percaya bahwa kasih-Mu tidak jauh dari kehidupan bangsa dan negara ini. Supaya kami memiliki rasa aman, bisa beraktivitas, bisa mengembangkan kehidupan ini lebih baik, yang di dalamnya kami tetap memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi semua kami yang hadir dalam persekutuan ibadah ini, dan pelaksanaan ibadah di jam-jam berikutnya diberkati juga oleh Tuhan. Kesediaan untuk memberikan bagi Tuhan punya pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Kami memberikan dari apa yang ada pada kami, Tuhan gandakan bagi kehidupan rezeki hidup kami, tapi juga Tuhan gandakan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Berdoa bagi paduan suara yang bertugas pagi ini, paduan suara Maranatha, seluruh perangkat pelayan yang bertugas, berkenaan Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu yang disampaikan dari bibir mulut hamba-Mu yang berdosa ini, kiranya Tuhan tanamkan di dalam kehidupan umat, bahkan kami semua. Memberikan pengharapan sukacita untuk hari-hari hidup kami yang akan datang. Bahwa Tuhan tidak jauh dari kami, dan Tuhan selalu menilik dan menolong kami di dalam segala keluh kesah kami, pagi, siang, dan malam. Kami tidak punya pengharapan lain, hanya Engkau, dan selalu peduli dan prihatin dengan kehidupan kami, bahkan dunia ini. Thank you banyak Tuhan Yesus. Ini kami jua dengan doa dan permohonan banyak yang kami meminta. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan dan keperluan hidup kami. Makanan jasmani, makanan rohani, keamanan, kesejahteraan, kesehatan yang cukup, ketentraman, Tuhan anugerahkan kepada kami melalui karya Roh Kudus. Apapun yang kami gumuli pagi siang malam, berkenaan Tuhan jawab seturut kehendak kasih dan cinta-Mu. Ini kami juga ya Bapa. Kami serahkan semua kami, anak-anak kami dengan masa depan mereka, dengan perkuliahan mereka, dengan pendidikan mereka, kami taruh utuh pada Tuhan.
mereka dipengaruhi oleh banyak hal, tapi kami yakin bahwa ada Tuhan menolong mereka lewat pelajaran-pelajaran yang mereka dapatkan, baik itu di gereja, di keluarga, di mana-mana. Yaitulah cinta akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Bahkan lebih daripada itu juga mengasihi sesama dan lingkungan. Itu yang harus mereka pegang di sepanjang umur hidup mereka, supaya mereka menjadi generasi yang bertanggung jawab bagi hidup dan masa depan, bagi bangsa dan negara ini juga ke depan. Ini kami ya Bapa dengan doa yang bersahaja. Ampun kami punya salah dan dosa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berserah sambil kami mengakhiri doa kami dengan doa yang Yesus ajar bagi kami bersama-sama. Bapa kami di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami ini mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Bapa punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita hampir berada di penghujung ibadah ini. Kita akan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 425 ayat 1 dan 3. Diundang Bapak Ibu berdiri. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menderang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pemberitaan Injil menyatakan yang terlelah. Kirimlah pemberitaan Injil menyatakan yang terlelah. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyatakan yang terlelah. Kirimlah berita Injil menyatakan yang terlelah. Jemaat kebaktian yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Untuk itu terimalah janji penyertaannya." Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kamu damai dan sejahtera. Amin, amin, amin. Bapak Ibu jemaat duduk dan bersyukur.
dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta.